Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita yang sedang ikhtiar di subuh hari ini, di sisa kuota umur kita yang tersisa, ikhtiar yang kita lakukan di pagi hari ini adalah kita melaksanakan sholat subuh tentunya di masjid dengan berjamaah. Ini merupakan ikhtiar kita yang terbaik yang diawali di pagi hari ini. Ini artinya detik yang terus bergulir itu memang nggak terasa akan menuju titik akhir, itu udah pasti. Karena waktu yang terus melaju ini itu tetap akan menuju ke jatah umur kita masing-masing. Ada yang jatah umurnya 17 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mengikuti Rasulullah 62 tahun, dan 70 tahun, bahkan 80 dan 90 tahun. Itu mungkin jatah umur yang Allah takdirkan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, para jamaah sholat subuh, insya Allah kita semua ini mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini seperti layaknya eskalator, Pak. Eskalator tuh tangga berjalan ya, kalau bahasanya orang kampung. Itu ketika eskalator itu nyala, baik yang menuju ke atas maupun ke bawah, itu bergerak, tidak bergeraknya kita. Kalau sudah kita injak tuh eskalator, mau bergerak kita, mau tidak bergerak, itu kita pasti akan sampai ke tujuan yang kita maksud. Kalau tujuannya ke atas, kita akan sampai pasti di atas, walaupun tidak bergerak sama sekali kaki kita. Atau menuju ke bawah, akan sampai. Ini maksudnya apa? Artinya apa? Dalam hidup ini, Pak, sholat nggak sholat, puasa nggak puasa, sedekah nggak puasa, sedekah nggak sedekah. Artinya dia tidak mau beribadah, atau ibadahnya sangat kurang sekali, pasti akan tetap menuju ke jatah umurnya itu. Pasti. Karena semua yang ada di dunia ini akan menuju kepada kesudahan. Pasti itu. Ada expire-nya. Dan itu suatu hal yang pasti akan terjadi kepada kita. Karena bahasanya itu hidup ini bukan seperti bulatan bola, Pak. Bulatan bola itu kan nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya, bulat saja dia. Tapi hidup ini ada awal dan ada akhirnya. Maka Bapak Ibu para jamaah sekalian, bersyukurlah kita atas nikmat umur, terbangunnya kita pagi hari ini, kita masih bisa menggerakkan kaki kita, lisan kita masih bisa berzikir, bahkan kita masih bisa menuju ke masjid ini. Maka itu merupakan nikmat umur yang harus kita syukuri. Mari kita gunakan bahasanya itu sisa kota umur kita itu untuk bertafakur. Bertafakur itu berpikir. Mari gunakan akal pikiran kita itu. Untuk apa nih hidup? Nah, itu. Lalu gunakan sisa umur kita itu untuk bertadabur, mempelajari, lalu kemudian membaca, bertasakur, dan bersikap proporsional terhadap fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita.
Ini awal kajian kita di pagi hari ini dengan membuka mukaddimah. Lalu kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau kita buka di Al-Quran itu Pak, itu ada ayat yang paling terpendek dan juga ada ayat yang paling terpanjang. Ayat yang paling terpendek itu ada terdapat di 7 surat. Nah, ayat yang terpendek itu hanya terdiri dari 2 huruf, ha, mim. Walaupun nanti kita ketemu tuh ada yang lebih pendek lagi nih, nun. Nah, tapi nun itu ayat pertama bersambung ke ayat kedua, wal qalami wa ma yasturun. Maka dia tidak disebut dengan ayat yang terpendek. Ayat yang terpendek itu hanya 2 huruf, ha, mim. Nanti kalau kita mau belajar tafsirnya buka, Kenapa ada ayat yang terpendek seperti ini? Ini maksud Allah apa? Nah, namun Bapak, di Al-Quran tuh ada juga ayat yang terpanjang. Kalau dalam bahasa ilmu Al-Qurannya itu diistilahkan dengan istilah mudayanah. Mudayanah itu ayat yang paling terpanjang di Al-Quran. Itu dia bisa 1 lembar. Dan dia terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Juz yang ketiga ayat 282. Surat Al-Baqarah ayat 282, juz ketiga. Itu ayat yang paling terpanjang, bisa 1 lembar itu. Kalau Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, yang mushaf ya. Nah, ini ternyata rupanya kita pelajari ini kenapa panjang sekali nih? Apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya ini? Nah, kita baca di situ itu bersangkut paut dengan masalah muamalah. Di dalamnya itu yang paling penting diutamakan disebutkan di dalam ayat itu adalah mengenai masalah yang sangat serius mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu masalah utang piutang. Nah, jadi di dalamnya itu ada 3 persoalan utama yang sangat dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Itu pentingnya, yang pertama pentingnya bukti tertulis dalam persoalan hutang. Artinya dalam setiap hutang piutang tuh ada yang tertulis dia, agar jangan sampai nanti masalah hutang itu ketika ditagih tidak ada datanya. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, kemudian pentingnya keberadaan saksi. Jadi dalam setiap hutang piutang harus ada saksi. Di sini tidak disebutkan saksinya itu 2 atau 1, tapi ada saksi. Lalu kemudian pentingnya saling percaya serta menjunjung sikap amanah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ini kita baca singkatnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fa'tubu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan
kecuali jika hal merupakan perniagaan tunal yang kamu jalankan di antara kamu. Ila akhiril hayat. Ini tidak sampai habis kita baca terjemahannya. Ini kami ralat sedikit ya mengenai masalah saksi. Saksi di sini itu 2 orang ya. Saksi 2 orang itu bisa laki-laki, bisa juga 2 orang perempuan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini masalah utang piutang ini masalah yang di dalam Islam itu bukan masalah yang diabaikan begitu saja. Lalu kemudian masalah yang tidak ditekankan oleh Rasulullah, itu utang ya sudah biarkan saja, jangan dibayar, tidak. Tapi ternyata rupanya masalah utang dan piutang ini adalah masalah yang menyangkut bagaimana nanti seseorang itu meninggal di akhirat itu bagaimana. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada disebutkan, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidaini hatta yu'do'an. Jiwa orang mukmin itu bergantung pada hutangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya jiwa seseorang muslim itu dia itu tergantung dengan hutangnya ketika hutangnya itu dilunasin atau belum. Nah, ketika hutangnya itu belum dilunasi, maka jiwanya itu akan bergantung. Nah, apa maksud jiwanya menggantung ini? Salah seorang tafsir hadis Al-Iraqi menjelaskan bahwa itu maksudnya adalah urusannya masih ditangguhkan, tidak ada keputusan hukum baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Nah, ini kan berarti perkara yang sangat penting sekali, Pak. Jadi bahasanya tuh kalau di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain itu Rasulullah bersabda, ini artinya itu barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 hal, maka niscaya dia akan masuk surga. Yang pertama, dia bebas dari sifat sombong. Yang kedua, dia bebas dari khianat. Dan yang ketiga, dia bebas dari tanggungan hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, memahamin 2 hadis ini kalau bahasanya kita, itu sepertinya kalau kita mau masuk ke negara lain, nah ini kita keluar negeri nih. Kita mau ambil contoh yang simpel aja. Kita mau keluar negeri, kita masuk negara orang lain. Itu masuk negara orang lain itu ada syaratnya, Pak. Syarat yang paling penting itu ada paspor dan ada visa. Lalu kemudian jangan coba-coba bawa barang yang dilarang untuk dibawa ke negara itu. Nah, ini syaratnya harus dipenuhi. Kalau tidak syarat ini dipenuhi, tidak ada paspornya, tidak ada visanya, jangan coba-coba masuk ke negara itu, nggak bisa. Berarti kan dilarang. Jadi bahasanya stop, kamu nggak boleh masuk negara kami. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu bahasanya stop. Kamu jangan dulu masuk jannah. Sebelum hutangmu itu kamu lunasi. Kebayang oleh kita, Pak Ibu. Begitu banyaknya amalan-amalan yang kita lakukan, ternyata sangkut paut masalah utang piutang kita. Setelah kita meninggal, ada yang belum terselesaikan oleh ahli waris kita. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, catatlah sekecil apapun ketika kita punya urusan utang piutang. Sekarang ini di dunia yang sudah digital sekarang, utang piutang, pinjam meminjam itu udah nggak seperti dulu lagi. Sekarang sudah lebih keren lagi itu, pinjol itu kan, pinjaman online itu. Itu hanya dengan memoto KTP aslinya, dengan wajah orangnya, cairlah itu. Karena melihatnya begitu gampangnya meminjam uang seperti ini, akhirnya terbetiklah di dalam hati orang yang memang niatnya memang tidak mau membayar hutang. Wah, gampang sekali ya. Kalau begitu, saya pun tidak akan punya niat untuk membayar hutang. Kira-kira seperti itu. Nah, padahal teknologinya lebih canggih lagi yang membuat dia semakin hari diteror kalau dia tidak bisa membayar hutangnya itu. Nah, ini kan sekarang seperti itulah. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan lagi bagaimana cara pinjam meminjam atau utang piutang ini mungkin lebih canggih lagi. Nah, kemudian juga di kalangan ibu-ibu atau di kalangan keluarga kita ya, itu arisan itu Pak Ibu
Itu hutang, Bu. Itu hutang. Nah, cuman bahasanya ya seperti itu, tolong menolongnya dengan cara berurutan, bergiliran. Arisan 10 orang, satu orang 100.000, berarti kan 1 juta, dikocok lah itu, siapa yang dapat? Yang dapat si A. Nah, yang dapat si A, berarti bulan berikutnya dikocok lagi, yang dapat siapa nih? Nah, itu si A setelah dia dapat, bukan berarti dia nggak punya kewajiban tuh untuk membayar. Punya, itu hutang dia, Pak. Itu arisan kan seperti itu. Apalagi nilainya yang gede. Nah, arisan itu termasuk hutang, tapi dengan cara tahunnya ada di situ, tolong menolongnya, bergiliran dia. Makanya harus diingatkan, kalau di kalangan mereka-mereka yang ikut di dalam arisan, nah, itu jangan dianggap kalau dia udah dapat, sudah, itu ada hutang di situ. Dan tolong dicatat, hutangnya bukan untuk kepada satu orang. Nah, kalau kita berteman dengan si A, pinjam uangmu udah 100.000, ya saya catat ya, kapan mau dikembalikan? Nih, sudah. Berarti kita berhubungan dengan satu orang. Arisan, Pak. Kalau orangnya lebih dari 10 orang, orangnya lebih dari 20 orang, berarti kita berutang kepada 10 orang, 20 orang ini. Nah, arisan itu jangan dilihat enaknya aja. Itu kan seperti orang menabung gitu kan. Nah, cuman di dalamnya itu ada uang orang. Nah, itu hutang. Nah, ini Bapak, Ibu jamaah sekalian. Jadi bahasanya itu kalau di dalam hadis Nabi ini ya seperti itu. Stop. Kamu belum bisa dulu masuk ke jannah. Urusan hutang piutangmu itu belum terselesaikan. Nah, ini kan menjadi kehati-hatian kita, Pak. Kehati-hatian kita, bagaimana hutang itu walaupun dia nilainya kecil, itu bisa menyangkut mengenai masalah nafsul mu'mini mu'allaqah, menggantung dia jiwa seseorang itu. Nah, kalau kami dulu di pesantren itu bahasanya malah ditakut-takutin itu oleh ustadz kami itu. Hati-hati kalian ya kalau yang utang. Kalau kalian hutang itu, kalian meninggal, pernah nggak dengar ada bahasa seperti ini? Roh yang gentayangan, arwah yang gentayangan. Ah, seperti itulah kalian. Tidak bisa diterima di bumi dan tidak bisa diterima di langit sebelum utang kalian dilunasi. Nah, itu bahasanya menakut-nakuti kepada kita. Memang seperti itu, Pak. Jiwanya menggantung. Nah, maka apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama tafsir hadis, beliau mengatakan bahwa urusannya itu masih ditangguhkan. Tidak ada keputusan hukum baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Begitulah. Lalu kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi dalam masalah hutang piutang ini itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pihak utamanya ya, yang pertama itu pemberi dan penerima utang. Nah, nanti ada pihak ketiganya yaitu saksi. Maka kepada pihak yang memberi utang, berarti yang punya uang nih, itu Rasulullah SAW itu menekankan tentang keutamaan seseorang yang berutang itu dengan niatnya membantu saudara sesama muslim. Jadi ketika ada seseorang yang mau diutangi, mau meminjam uang kepada kita, yang mau berutang kepada kita, lalu kita paham betul nih orang memang butuh, nah, niatkanlah kita ingin membantunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita sudah niat kita, ketika orang itu mau berutang kepada kita, kita ingin membantunya, maka kata Rasulullah SAW, bagaimana beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, itu Rasulullah menceritakan bahwa saya melihat di malam saya diisrakan, kata Rasulullah SAW, itu pada pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat, memberi hutang dilipat gandakan 18 kali lipat. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, bagaimana orang yang memberi hutang lebih utama daripada bersedekah? Kemudian Jibril menjawab, karena orang yang meminta secara umum dia itu meminta, sedangkan dia sendiri dalam keadaan mempunyai harta.
Sedangkan orang yang berutang, ia tidak akan berutang kecuali dalam keadaan butuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis Rasulullah SAW ini, orang yang bersedekah itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi ternyata ada yang dilipat gandakan sampai 18 kali lipat itu bagi orang yang mengutangi. Ketika ada orang yang meminjam uang kepadanya, lalu kemudian dengan niat dia ingin membantu orang ini, karena dia tahu bahwa orang ini tidak punya uang atau tidak punya sesuatu yang dapat menyelesaikan masalahnya, dibantu dengan niat seperti itu, maka orang ini dilipat gandakan pahalanya 18 kali lipat. Jadi keutamaan dalam hutang piutang itu bagi orang yang membantu orang yang meminta utang atau kita sebagai pemberi utang, itulah salah satunya. Dilipat gandakan Allah pahalanya 18 kali lipat. Namun juga hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Di dalam hutang piutang ini, apalagi sekarang ini, mana ada yang namanya gratis kalau bahasanya orang sekarang. Apalagi yang berkecimpung jadi dalam masalah koperasi, di dalam masalah bank atau di dalam masalah hutang piutang yang tidak ada nilai lebihnya. Pasti ada nilai lebihnya. Itulah yang bahasanya kita itu riba, itu kan. Hati-hati juga. Itu harus kita pelajari itu. Jangan sampai kita sebagai pemberi hutang itu di dalamnya itu kita termasuk pelaku riba. Hati-hati. Niatnya membantu orang, tapi ternyata kita pelaku riba di dalam itu. Itu menjadi kehati-hatian kita. Nah, jadi ketika kita sudah niatnya mau membantu orang, itu pahala kita 18 kali lipat. Akan bedalah dengan mereka yang sudah langsung ketika ada orang mau meminjam utang kepadanya, lalu terdetik di hatinya, ternyata dalam hatinya, wah ada lagi nih. Nah, maksudnya itu dia ingin mengambil keuntungan dari situ. Itu niatnya udah beda lagi. Pak. Pelajarin dulu mana yang termasuk pelaku riba itu, jangan sampai kita termasuk di dalamnya itu. Nah itu Bapak. Nah sekarang ini kan Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi pelaku orang yang ingin meminjamkan uang itu sekarang itu syaratnya udah nggak begitu susah. Dulu ibaratnya orang mau minjem uang atau meminjam utang itu susah sekali. Kalau sekarang itu terbuka luas, dengan gadget kita saja bisa, gitu kan? Bahkan orangnya bergerilya dari rumah ke rumah. Bapak perlu dibantu, Ibu perlu dibantu. Ayo nih yang buka usaha, mau tambah modal nggak nih? Dibantu nih. Nah, itu banyak sekarang yang seperti itu, bergerilya untuk bahasanya mohon maaf nih mencari mangsa seperti itu. Ya karena ada maunya. Nah, maka hindarilah hal yang seperti itu kalau kita termasuk orang yang mempunyai kelebihan harta untuk memberi pinjaman kepada orang lain. Jangan sampai kita termasuk pelaku riba di dalamnya. Jadi yang tekankan oleh Rasulullah di sini, niatkanlah hatimu itu ketika ada orang mau meminjam uang kepadamu atau berhutang kepadamu, saya niat ingin membantunya. Nah, itu dapat pahala itu. Lalu kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, itu pihak yang pertama, si pemberi utang. Yang kedua, yang berutang. Nah, yang berutang itu Rasulullah memberikan peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya itu dalam hadis yang bersumber dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Qalu, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Qala, "Ad-dain." Artinya, jangan kalian meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah hutang. Nah, jadi dalam hal ini apa? Dalam ini Rasulullah itu memberikan peringatan kepada orang yang mau berhutang, agar jangan terlalu gampang berhutang jika tidak dalam kondisi darurat. Darurat itu Bapak, Ibu, itu di dalamnya itu salah satunya termasuk nyawa, itu darurat. Nah, di dalamnya lagi nanti termasuk di dalamnya masalah nasab, itu darurat. Nah,
Tapi kalau kita berhutang tidak dalam keadaan darurat, hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk menghabiskan begitu saja, tidak ada manfaat, tidak ada yang terbantukan dalam kehidupan kita, maka hal ini bukan dalam kondisi darurat. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita di dalam hadisnya ini, jadi jangan kalian meneror diri kalian sendiri. Dan ternyata rupanya hadis Rasulullah ini sekarang ini terjadi, Pak. Begitu banyaknya orang yang melakukan transaksi pinjol itu, Pak ya, pinjaman online itu. Tapi memang sudah niat, dia memang tidak mau membayar. Tapi kan akhirnya apa? Meneror dirinya sendiri, meneror keluarganya, meneror teman-temannya terkadang. Dengan melalui media sosialnya, gadgetnya, dibukalah semua aib-aibnya segala macam. Dengan niat itu kan ingin meneror orang yang berutang ini agar dia mau membayar utangnya. Nah, itu gadget itu bisa ribuan orang, bisa ratusan ribuan orang itu melihat. Sehingga dibukalah semua aib-aibnya di situ segala macam. Nah, itu bagi orang yang berhutang tapi tidak niat untuk membayar hutangnya, akhirnya apa? Kata Rasulullah kan ya seperti itu. La tuhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri. Nah, padahal sebelumnya itu dalam keadaan aman, amannya itu karena tidak ada hutang. Tapi karena ada hutang itu akhirnya meneror diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, seminggu ini kan kita dapat berita ini, mungkin 2 hari lalu atau 3 hari yang lalu, bagaimana kejadian di Sumatera Barat itu ada seorang bapak sambung yang mempunyai hutang dan ketika ditagih hutangnya dia bersembunyi. Nah, bersembunyi itu maksudnya berpindah tempat. Dan kemudian si yang menagih hutangnya ini bertanya kepada anak sambungnya, "Mana bapakmu?" Si anak sambung memberitahu bahwa bapak saya ada di rumah sono, diantarlah ke sana. Ternyata pas diantar, si bapak sambungnya naik emosinya. Ini anak kenapa dikasih tahu? Saya sudah bersembunyi. Gelap mata, dia pukul tengkuk si anak perempuan itu. Anak itu umurnya 18 tahun, Pak. Coba lihat nanti beritanya. Mati di tempat, Pak. Meninggal di tempat. Anak gadis umur 18 tahun. Anak sambung dipukul tengkuknya oleh bapak tirinya atau bapak sambungnya hanya dikarenakan masalah pinjol itu tadi, pinjaman online itu. Banyak, Pak, kasus-kasus yang begini. Ini artinya kan meneror untuk diri sendiri, mencelakakan diri sendiri. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya ini menegaskan bahwa hutang itu bisa menjadi teror yang mengancam keamanan kita, keluarga kita, sampai bisa menghilangkan nyawa. Itulah masalah hutang itu. Maka ada bahasa klasiknya itu, Pak ya, dalam keseharian kita. Itu lebih galak orang yang berutang daripada yang memberi utang ketika ditagih. Itu kan, Pak, sampai bisa terjadi saling bunuh-membunuh hanya masalah hutang piutang. Nah, itulah bahayanya hutang piutang itu. Nah, maka dalam ketika kita berutang, maka itu menjadi wajib bagi kita untuk melunasinya berdasarkan tempo yang telah disepakati. Jangan sekali-kali kita itu dalam niat kita bagi orang yang berutang nih ya, dengan niat itu tidak mau membayar hutang itu. Itu dalam hadis Rasulullah yang lain itu disebutkan bahwa orang ini nanti di akhirat diibaratkan itu sebagai orang pencuri. Sebagai pencuri, Pak. Dia baru niat tuh. Dia berutang, dia sudah niat tuh, dia tidak akan mau bayar hutang ini. Itu di akhirat itu orang yang seperti ini itu diibaratkan, diumpamakan seperti seorang pencuri. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini itu mengajarkan kepada kita, sekalipun mengingatkan kepada kita agar jangan mudah kamu berutang, karena dengan hutang Allah menjadikan ada hak bagi pemilik harta untuk menagihnya. Nah, itu. Jadi Allah menjadikan ada hak bagi pemilik harta untuk menagihnya. Nah, berarti kan orang yang mempunyai hutang ini akan terus diminta nih, bagaimana nih hutangnya. Nah, ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan yang tegas kepada orang-orang yang mati dalam keadaan masih memiliki tanggungan utang yang tidak terselesaikan. Nah, kalau tadi itu jiwanya tergantung,
Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, maka mereka ini, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk melunasinya, namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Dalam hadis Rasulullah SAW ini, bagi mereka yang berhutang, maka membayar hutangnya itu nanti di akhirat tidak ada lagi mata uang, tidak ada dirham, tidak ada dinar, maka kebaikannya lah yang akan menutupi hutang-hutangnya itu. Nah, ketika kebaikannya itu habis, maka keburukan orang yang dia utang itu tadi akan ke orang yang berutang itu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini termasuk juga orang yang berhutang itu, apabila sudah jatuh temponya sesuai dengan kesepakatan, nih tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nih utang saya akan saya bayar. Maka ketika orang itu tidak menaati dengan akad yang sudah disepakati, waktunya, temponya, Rasulullah SAW itu mengecap orang itu mazlul ghani yuzul, yaitu penundaan atau pembayaran utang bagi orang yang mempunyai harta adalah kezaliman. Kezaliman. Artinya dia sudah mampu nih untuk bayar, dia punya harta, dia tunda itu. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika dia tunda itu, maka dia berbuat kezaliman. Untuk itu, dalam hal ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita buka data OJK, Pak. Di data OJK itu, ini mengenai masalah pinjaman ini, termasuk di dalamnya pinjaman online maupun pinjaman yang ada di bank, dan maupun pinjaman yang sifatnya pinjol yang ilegal. Itu nilainya besar sekali, Pak, di Indonesia ini. Ini akhir bulan Maret 2024 itu mencapai 22,76 triliun. Dari jumlah ini, itu yang gagal bayar itu 1,88 triliun. Nah, tidak disebutkan ini berapa orang ini atau perusahaan yang gagal bayar ini. Nah, ini artinya apa? Memang di dalam kehidupan sehari-hari ini kita memang ada beberapa orang atau beberapa perusahaan itu memang tidak terlepas dari hal pinjam meminjam atau hutang piutang atau transaksi yang berhubungan dengan bank yang tujuan transaksinya itu adalah hutang. Itu nggak terlepas, apalagi dalam hal masalah bisnis. Nah, namun yang harus dipahami dalam hal ini, Islam itu semua mengatur dalam hal ini. Nah, maka bagi kita orang yang beriman ini, mukmin ini, muslim ini, taatilah apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Nah, terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, terakhir di dalam satu riwayat, bagaimana suatu hari Rasulullah SAW keluar dari masjid, dan ketika keluar dari masjid itu beliau mendapati ada seorang sahabat beliau yang bernama Abu Umamah duduk di luar masjid dalam keadaan dilihat gelisah, sedih, dan dalam keadaan khawatir, kegelisahan yang sangat mendalam. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Rasul ini yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini kalau kita lihat sejarahnya, sahabat Rasul ini adalah sahabat Rasul dari kalangan Ansor yang pertama sekali mendakwahkan Islam di Madinah. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Hai Abu Umamah, aku melihat engkau nih dalam keadaan sedih, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan yang mungkin ada beban berat yang ada pada pikiranmu atau pada dirimu." Kemudian Abu Umamah menjawab, "Ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Aku saat ini sedang dalam keadaan terlilit hutang, di mana hutangku itu belum sanggup aku untuk membayarnya." Lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ketahuilah, aku akan mengajarkanmu doa." Nah,
Tapi di dalam doa itu ada semangat yang mengantarkanmu itu untuk melunasi hutangmu itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doanya itu kepada Abu Umamah. Bacakanlah doa ini, ucapkanlah pada waktu pagi dan di waktu sore. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain. Yang terakhir itu wa a'udzubika min ghalabatid dain. Itu artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang. Ini ada doanya, coba nanti Bapak Ibu. Ya, karena di dalamnya juga kita memohon pertolongan kepada Allah, bukan hanya masalah hutang kita bisa terselesaikan, tapi bila mana kita dalam keadaan sedih, lalu dalam keadaan bingung, lalu dalam keadaan lemah, lalu juga dalam keadaan malas. Malasnya di sini malas beribadah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini amalkan pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malasku. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pengecut dan takutnya aku dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan kesewenangan manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.